Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan. Yang mana di serial Ramadan ini kita membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar Ramadan bersama guru kita di episode kali ini, yaitu Ustadz Gema Ilhami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Gimana kabar Mas Reza? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, Ramadan ini kan bulan amal, Ustadz. Betul. Jadi mungkin kita di 11 bulan yang lainnya kita bermalas-malasan atau mungkin ada ibadah-ibadah sunnah yang terluput di 11 bulan yang lainnya. Ramadan ini adalah momen untuk berlomba-lomba, Ustadz. Betul. Nah, apakah ada motivasi Ustadz terkait berlomba-lomba di bulan Ramadan ini, Ustadz? Iya. Kalau dibilang apakah ada motivasi, itu telah dicontohkan oleh para ulama terdahulu, yang mana mereka sangat termotivasi dan berlomba-lomba, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Dan itu dikisahkan ya, dari para ulama kita terdahulu, bagaimana mereka dari sisi sholat malamnya, kemudian dari sisi baca Qur'annya, dari sisi sedekahnya. Ya kan banyak tuh sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang manfaat taroso iman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa tersebut. Nah, itu dimaksimalkan oleh para ulama kita terdahulu untuk berlomba-lomba. Jadi tidak hanya dalam baca Quran, sholat, tapi juga dalam hal-hal yang lain seperti bersedekah itu tadi. Dan kita harus demikian, ya, karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berlomba-lomba melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, apalagi terkait masalah itu tadi, memberikan makan kepada orang yang berbuka. Meskipun itu hanya satu biji kurma, itu sudah dikatakan memberi makan kepada orang yang berbuka. Maka amat salah kalau ada orang menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan untuk, kalau bahasa orang sini apa ya, aras-arasan gitu ya. Aras-arasan, ya, malas-malesan ya. gitu kan. Ya, jadi dipakai untuk tidur, apalagi dalilnya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah, itu salah. Salah kalau penerapannya tidur setiap hari. Ya, maksud dari ucapan itu, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, ya kalau mereka tidur secukupnya, ya tidur seumumnya gitu loh. Siangnya tidur dengan niat supaya mereka tetap fit segala macam. Lah kalau dari pagi sampai siang sampai terus baru sorenya bangun gitu kan, ini bisa jatuh ke dalam perkara yang makruh juga, dilarang di dalam syariat kita. Ya, jadi sebenarnya bulan Ramadan itu bukan bulan untuk bermalas-malasan. Jadi ini sebenarnya bulan untuk kita terus berpacu. Karena ingat, perlombaan itu startnya kan tanggal 1 ya, finishnya tanggal 30 atau 29 ya, pokoknya akhirnya. Nah, penentuan pemenangnya itu bukan di awal tapi di akhirnya. Karena Nabi bersabda innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu akhirnya, bukan awalnya. Ada orang bagus di awal tapi di akhirnya ternyata habis bensinnya. Ya, ada orang di awal mungkin terseok-seok, tapi karena dia terus berlomba-lomba, terus semangat mengejar ya, memperbaiki dirinya, ternyata dia keluar sebagai seorang pemenang. Dan itu yang harus diharapkan oleh seorang mukmin di dalam dia mengerjakan mengisi hari-harinya di bulan Ramadan. Jadi harus berlomba-lomba, jangan bermalas-malasan. Harus ya, wajib hukumnya. Kalau mungkin ada wajib kodrat mungkin. Masya Allah. Ya, wajib hukumnya itu. Karena bisa jadi apa? Begini, Ramadan kan sekali setahun datangnya. Ya. Belum tentu kita bisa bertemu Ramadan berikutnya. Betul tidak? Makanya para ulama salaf terdahulu, mereka seolah-olah ya menganggap Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir. Maka mereka persiapkan diri, ya, mempersiapkan diri mengisi dengan hal-hal kebaikan. Nah, kita pun demikian. Dan itu telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, fa idza shalaita fasolli sholata muwaddi. Kalau kalian sholat, hendaklah sholat itu seperti sholat orang yang ingin berpisah. Ya, ini sholat terakhir. Nah, sama kalau kita tarik hadis itu, misalkan kalau kita analogikan dengan Ramadan, kalau kalian berpuasa Ramadan, jadilah puasa Ramadan ini seolah-olah puasa terakhir kalian, sehingga kalian akan lebih semangat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, akan memaksimalkan detik demi detik yang berlalu, jam demi jam yang berganti dari bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan bermalas-malasan. Apalagi sampai anggapan wis Ramadan tahun ngapain, enggak seperti itu. Kita enggak bisa ngerti. Umur kita tidak tahu. Dan ada kiat enggak Ustaz agar kita supaya terus untuk berlomba-lomba di bulan Ramadan ini? Iya. Kalau ditanya kiat, maka itu banyak ya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama tentu supaya kita lebih semangat dalam melaksanakan bulan Ramadan ini dengan ibadah dan perlombaan yang baik. Yang pertama tentu kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah memudahkan kepada kita, supaya segala urusan kita di bulan Ramadan dimudahkan sama Allah. Yang kedua, itulah pentingnya seorang itu memiliki ilmu tadi, ya.
Kenapa orang tidak mau berlomba-lomba di bulan Ramadan? Karena tidak ngerti apa keutamaan bulan Ramadan itu. Tidak ngerti mereka. Para salaf, kenapa mereka berlomba-lomba? Karena ngerti ilmunya. Ya, orang kalau tidak ngerti sesuatu, dia akan meremehkan perkara tersebut. Tapi kalau dia sudah mengerti akan hal tersebut, punya ilmu, itulah akan memotivasi dia untuk semangat di dalam mengejar sesuatu tersebut, termasuk dalam keutamaan bulan Ramadan ini. Karena kita tidak ngerti keutamaannya, jadinya kita malas-malasan, kita biarkan keutamaan-keutamaan itu berlalu begitu saja. Jadi harus ada ilmunya. Kemudian yang ketiga di antara kiatnya, inilah pentingnya itu kita itu memilih sebuah komunitas atau teman yang baik, terutama di dalam kita mengisi hari-hari. Ya, kalau kita adalah orang-orang yang misalkan di pagi harinya bekerja, kemudian di siang harinya di pagi hari sampai siang hari bekerja, sore hari tidak ada, maka akan ada yang akan membantu kita untuk terus termotivasi melakukan ibadah, yaitu teman-teman kita. Ya bisa dengan apa? Kita buat program yuk, nanti habis asar kita ngapain gitu kan untuk mengisi waktu. Biar tidak sampai rumah akhirnya pegang HP main game seperti itu kan. Jangan sampai seperti itu. Pentingnya teman di situ. Ya, karena teman itu sangat memotivasi kita. Ya. Kemudian berikutnya di antara kiat-kiatnya juga, ya, pentingnya seorang itu ya untuk terus dia memaksa dirinya melakukan amal ibadah. Ya, memaksa. Dia paksa. Dia tidak bisa tidak memaksa dirinya itu. Ya, dan dia harus bersungguh-sungguh dalam masalah itu karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami, Allah akan mudahkan jalan tersebut untuk mereka raih. Tapi kalau orang yang yaitu tadi malas-malasan, maka jalan itu akan sangat susah bagi dia, padahal jalan itu sebenarnya mudah untuk dia lalui, tapi bagi dia seolah-olah dia sedang memanjat gunung yang sangat tinggi. Ya. Jadi itu pentingnya kita harus memaksa diri kita untuk mengisi hari-hari dengan ibadah kepada Allah. Mungkin itu beberapa kiat ya yang bisa dilakukan. Dan mungkin ada sebagian dari saudara kita masih lalai Ustaz atau masih malas-malasan di bulan Ramadan ini Ustaz. Dan ini sangat disayangkan Ustaz ya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan celaka orang yang itu Ustaz. Celaka bagi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan sementara dia keluar di bulan Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Itu celaka. Nah, salah satu bentuk hal ini, kenapa dia bisa mendapat hal ini? Karena kelalaian dia tidak mengisi dengan ibadah kepada Allah. Ya, dia anggap Ramadan itu ya perkara yang biasa-biasa tadi. Jadi kalau kita runut sebenarnya kembali kepada satu perkara, ilmu, pentingnya ilmu di dalam kita menjalankan satu ibadah supaya kita menganggap kita melakukan ibadah ini benar-benar atas dasar ilmu dan atas dasar pengetahuan yang hakiki. Ya, sehingga kita tidak akan meremehkan ibadah tersebut. Ya, contoh misalkan ya. Kenapa orang itu kok semangat dalam sholat berjamaah? Karena dia ngerti keutamaan sholat berjamaah. 27 ya. Kenapa orang itu semangat di dalam memberikan sedekah? Karena dia ngerti tentang bagaimana pahala sedekah, keutamaan orang-orang yang bersedekah. Kenapa orang semangat datang ke majelis ilmu? Karena ngerti. Harusnya kenapa orang semangat melakukan Ramadan? Karena ngerti. Tapi kenapa orang tidak semangat melakukan Ramadan? Karena tidak ngerti, tidak tahu ilmunya. Ya. Ibarat kita kalau kita bawa ke urusan dunia, ya. Kenapa kok misalkan kamu harus mengambil pekerjaan ini karena dia tahu pekerjaan ini sangat penting bagi dia. Dia punya ilmunya. Ya, tapi kalau dia tidak punya ilmunya, biasa. Ya, kan seperti itu. Begitu pula dengan ibadah. Bulan Ramadan kepada bulan Ramadan harus dibangun di atas ilmu. Makanya seorang itu harus belajar sebelum memasuki bulan Ramadan tersebut. Dan perlu nggak Ustadz kita tetapkan target Ustadz? Misal target Ramadan tahun ini kita khatam sekali atau 2 kali. Harus. Kemudian Ramadan tahun ini tarawih nggak ada yang bolong. Perlu nggak Ustadz? Harus. Ya, itu sebagai motivasi kita. Ya, dan memang seorang mukmin harus seperti itu. Dia harus memiliki target. Jangan hanya target dalam urusan duniawi, penghasilan berapa, tapi dalam ibadah pun demikian. Jangankan di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun dia harus memiliki target. Ya, 1 bulan dia harus minimal tamat 1 kali khotam misalkan. Ya, nanti di bulan Ramadan dia harus 2 kali khotam. Kenapa? Karena bisa dimaksimalkan. Ya, seperti itu. Ya, jadi harus punya target. Nah, seorang mukmin yang punya target, ini seorang mukmin yang hakiki. Ya, apalagi kalau dia bisa menargetkan sesuatu yang lebih tinggi dari itu, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Bagaimana mereka memiliki target. Ya, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan surga Allah, ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka mereka semangat mengejar target-target tersebut yang mereka jadikan itu sebagai cita-cita tertinggi mereka. Dan ini bulan Ramadan, bulan yang berlomba-lomba Ustaz. Betul. Apa aja yang mesti kita ini Ustaz? Mesti kita ibadah apa aja yang mesti kita gaspol di bulan Ramadan ini Ustaz? Ya, tentu kalau berbicara bulan Ramadan, maka ibadahnya komplek ya. Terutama ibadah-ibadah keseharian seperti sholat. Ya, kalau sholat
sholat wajib tentu tidak bisa ditambah ya. Iya. Yang paling utama itu seperti sholat malam, sholat taraweh ya. Ini perlu terus dijaga konsistensinya. Di saat orang banyak yang merotol misalkan, kita tetap konsisten ya, seperti itu. Baca Quran itu penting. Ya, harus digaspol. Bila perlu, kalau tahun kemarin cuma sekali, harus ini bagaimana tahun ini 2 kali. 2 kali. Iya. Berat memang, harus berusaha. Harus dipaksa. Ya. Kemudian yang paling penting juga sedekah. Masya Ini penting sedekah. Ya, sedekah ini sangat penting di bulan Ramadan. Apalagi membantu orang yang sedang berpuasa. Kemudian berikutnya, ya, berbakti kepada orang tua ini sangat penting. Biasanya kan Ramadan diidentikan dengan mudik ya. Iya, nggak tahu kalau tahun ini mungkin bisa mudik atau tidak, wallahu alam. Tapi kalaupun tidak bisa mudik, masih banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, dan itu sangat ditekankan di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Tape screenshot, jazakallah khair. Demikian pemirsa sekalian, berkaitan dengan kita harus bahkan wajib ya berlama-lama di bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa terus gaspol ibadah di bulan Ramadan. Kita tutup episode kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di episode berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.